Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Citanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kembali ke Jumat berkah ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi berkah. Iya. Ya, ini lanjutan Redmi 7A ya. Jadi HP ini tuh awalnya terkunci akun Mi. Lalu setelah saya mau kembalikan sama pemilik, ternyata blue screen. Jadi konfirmasi dari pemilik, sebelum terkunci akun Mi itu memang sempat blue screen, lalu boot loop dan dilakukan hard reset sehingga terkunci akun Mi. Nah, setelah terbypass akun Mi-nya, kembali lagi blue screen. Nah, ini kita akan coba ya cas. Jadi ini adalah Redmi 7A ya. Untuk kasus ini sudah saya share ya kemarin, dan terima kasih banyak atas support sobat Tekso semuanya yang membantu memberikan solusi ya. Ada yang mengatakan ini RAM-nya, software, karena kalau untuk di PC itu kan blue screen biasanya terjadi permasalahan di RAM ataupun software ya. Namun berbeda untuk di HP. Di HP blue screen itu bisa disebabkan karena IC WTR bermasalah, komponen yang short juga bermasalah. Nah, ini masih blue screen ya. Ataupun LCD juga bisa bermasalah. Bahkan ke CPU pun juga bisa bermasalah. Nah, dari sekian banyak komentar yang memberikan solusi, saya akan nyoba step yang paling mudah. Penganalisaan itu biasanya kalau dulu kasus saya itu LCD bergaris, lalu berbayang, itu biasanya CPU bermasalah. Nah, kali ini saya akan coba step yang paling sederhana, yaitu kita rehot CPU, itu saja. Jika masih belum mengatasi keadaan, saya rencana akan coba LCD yang baru, bisa jadi juga LCD-nya. Jikapun masih belum juga berhasil, kemungkinan besar IC WTR minta diganti. Ya, ini kita copot ya. Jadi kronologinya HP ini tuh sebelumnya jatuh ya. Jika kita runut kronologi karena jatuh, besar kemungkinan itu terdapat komponen yang tidak terkonek, baik itu kapasitor, resistor, bahkan IC. Nah, berhubung IC yang berfungsi secara vital, yaitu motorik kinerja ponsel di CPU, kita fokus di CPU dulu ya, dengan cara rehot saja. Jangan ACP ya, atau angkat cetak pasang. Itu opsi yang kesekian kalinya ya. Pokoknya tahapan pertama coba rehot. Nah, ini sudah kita angkat bagian mesin. Lalu kita pastikan di mana letak CPU-nya. CPU itu biasanya berdampingan dengan eMMC. Dan biasanya CPU ada simbol Qualcomm, tulisan Qualcomm, MediaTek ya. Nah, ini ada dua IC yang besar. Saya perhatiin letak CPU itu di bagian tengah yang ada tulisan Qualcomm. Kalau yang sebelahnya otomatis MMC ya. Oke, kita akan lakukan rehot ya. Karena kronologi disebabkan jatuh, bisa jadi CPU itu bermasalah, khususnya pin-pin yang ada di kaki bawah CPU itu sudah tidak terkonek karena efek benturan ya. Nah, biasanya memang untuk di kasus seperti ini tuh yang CPU-nya tidak dilem, seperti halnya di Xiaomi ya.
rata-rata CPU tidak dilem. Nah, jika kita temui CPU tidak dilem, langkah yang terbaik adalah rehout saja untuk meminimalisir resiko. Daripada kita angkat cetak pasang, setelah diangkat, dicetak, dipasang, tidak nyala. Kan nombok ya. Ya, kita tambahin flux ya. Tambahin flux di sekitar CPU. Dan ini kita siapkan blower. Saya gunakan blower tuh di setelan anginnya 3, lalu panasnya 4 ya. Namun sesuaikan blower masing-masing. Tetap setiap blower berbeda-beda panasnya. Nah, untuk mengenali panas blower masing-masing ya sering berlatih ya, supaya tahu tingkat panasnya tuh di angka berapa. Nah, ini tembak terus dan ini saya percepat ya. Jadi untuk rehout itu fokus di satu IC. Ini berbeda jika CPU-nya dilem. Jangan sekali-kali di rehout ya. Karena itu akan berakibat justru rusak. Karena kondisi kalau IC-nya dilem lalu di rehout itu memperburuk keadaannya. Berbeda jika ingin rebal atau angkat cetak pasang. Biasa yang disebut ACP ya. Oke, ini prosesnya kurang lebih 1 menit lah ya. Fokus di area CPU-nya. Jika menemui kasus yang dilem, terus solusinya gimana? Agar lebih aman dan terkendali ya, ganjal CPU. Itu saja ya kalau versi saya. Namun jika sobat semua yang sudah jam terbang tinggi ya, coba diangkat CPU-nya, dibersihkan lemnya, dicetak CPU-nya lalu pasang kembali. Namun itu sangat berisiko. Ya, artinya di saat kita terima itu nyala, nanti kita lakukan ACP dipasang nggak nyala, kan justru kita tuh nggak bisa tidur ya. Mikirin wah ini harus ganti lagi, pertama nyala sekarang jadi mati. Jadi kita itu ambil resiko yang paling minim ya, khususnya untuk teknisi pemula. Ya, kita punya prinsip cancel 1 tumbuh 1000. Jadi walaupun ini nggak berhasil cancel, tapi kan kondisi HP masih nyala ya. Daripada kita berspekulasi ACP tapi tidak worth it. Oke, kita nyalakan ya, dan kita akan coba apakah ada hasil ya setelah kita lakukan rehout. Jadi semua itu tergantung kronologi ya. Kalau jatuh, besar kemungkinan itu kaki yang ada di bawah IC pinnya itu geser ya. Namun berbeda jika masuk air. Nah, itu minimal ACP ya. Oke, kita akan lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak blue screen. Jadi ciri-ciri blue screen itu biasanya LCD memudar. Nah, ini alhamdulillah enggak ya kelihatannya. Iya. Oke lah, kita pastikan ya dengan membiarkan. Aduh, jadi ini kemarin sebetulnya mau terima cuan ya, tapi terus gagal gara-gara blue screen. Nah, ini mudah-mudahan menjadi Jumat berkah ya, dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan menjadi berkah. Kelihatannya aman guys. Saya biarkan. Wow, alhamdulillah kelihatannya aman guys. Oke, jadi ini berhubung bekas bypass mic-load ya, saya pastikan WiFi tersambung dengan baik. Jadi tidak masalah, sensor juga. Hanya terjadi blue screen memang bawaan sebelumnya ya.
Nah, ini kamera hingga saat ini masih aman-aman saja. Dan ini saya rencana akan berikan garansi 1 bulan untuk atasi blue screen. Jadi mungkin ada yang beranggapan rehot itu tidak bakal lama. Tergantung kasusnya guys. Kalau kasusnya jatuh, lalu kita presisikan dengan cara rehot dan nyambung kembali pinnya, insya Allah lama dan tahan. Namun semua tergantung human error ya. Jika jatuh lagi ya bisa jadi. Oke, ini saya cas juga normal. Lalu saya akan biarkan ya beberapa menit apakah terjadi blue screen. Alhamdulillah guys, 15 menitan ini saya biarkan tidak terjadi blue screen. Artinya mantap jiwa mempesona ya. Nah, jika sobat semua menemui kasus yang sama, coba rehot CPU. Jika masih tetap, coba pastikan IC WTR, karena biasanya IC ini yang berpengaruh ya. Jika diganti IC WTR masih tetap, coba pastikan LCD juga bisa. Dan ini ternyata setelah direhot CPU yang bermasalah karena efek benturan ya. Ya, jadi di setiap smartphone CPU itu ada yang dilem dan tidak. Di Xiaomi memang rata-rata tidak dilem ya. Ya, kelebihan kekurangan pasti ada ya. Kelebihan kita bisa lakukan rehot dan minim resiko. Jika dilem, ya kelebihannya ya saat jatuh dia mungkin aman ya. Tapi kekurangannya CPU dilem, proses perbaikannya itu lebih rumit dan tentunya ongkosnya lebih mahal ya. Berbeda untuk di Xiaomi yang tidak dilem, kekurangannya saat dia jatuh ya bisa seperti ini. Tapi saat direhot dan menyatu kembali pinnya setelah efek dari benturan, insya Allah aman ya. Karena saya beberapa kasus rehot CPU tuh bisa berlangsung tahan lama. Namun kembali semua tetap sama pemakai ya. Jika terjadi human error ya apapun kondisi normal atau baru pun jika jatuh ya tetap bisa rusak ya. Alhamdulillah kasus selesai ya. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa memberikan manfaat buat sobat Tekso semuanya jika menemui kasus yang sama. Bye bye. Wah, akhirnya terima cuan guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.